Sejarah Nagari Balimbiang Kuranji Padang. Balimbiang pertama kali dikenal sebagai daerah pemukiman nelayan di abad ke-15 saat Kerajaan Minangkabau berada di bawah pemerintahan Adityawarman. Balimbiang kemudian menjadi lokasi pembangunan Perumnas Belimbing pada tahun 1990 yang merupakan perumahan gadang di Pulau Sumatera Barat. Pembangunan itu secara bertahap dimulai dari tahun 1990 sampai 2009 dan membuat daerah tersebut menjadi padat penduduknya. Sejarah Nagari Balimbiang Kuranji Padang terkait erat dengan sejarah wilayah Kuranji secara keseluruhan. Wilayah Kuranji yang dahulu dikenal sebagai Pauh Limo atau Pauh Ampek memiliki sejarah migrasi dari Solo dan berbagai daerah lainnya. Nama Kuranji sendiri berasal dari salah satu tabiang di Nagari Pauh nan Ampek, dan juga ada nama Sungai Batang Kuranji yang membelah wilayah iko. Kuranji dulunya merupakan daerah yang luwih jauh hutan belantara, dibatasi oleh bukit dan sungai. Penduduk pertama yang membuka pemukiman di Kuranji berasal dari Solo, tapeknya Kabuang Tigo Bale dan Ampek Bale suku lainnya. Migrasi itu merupakan gelombang migrasi gadang dari daerah Solo yang menempati beberapa daerah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Lubuk Bagaluang, Kuranji, dan Pauh. Kuranji adalah sebuah kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat yang mempunyai sejarah panjang. Asal nama Kuranji berasal dari nama pohon keranji yang dulunya banyak tumbuh di daerah tersebut. Kuranji juga dikenal karena perjuangan rakyatnya dalam merebut kemerdekaan, khususnya melalui pertempuran di Rimbo Kaluang dan peristiwa Harimau Kuranji. Nah, di siko terdapat rumah gadang adat Kajang Padati. Jadi, rumah gadang Kajang Padati merupakan ragam rumah gadang yang ada di kawasan rantau pesisir barat, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Dinamakan Kajang Padati dek karena bentuknya serupa Jepatutui Padati atau Kajang Padati. Jadi, rumah gadang nan ikoko ragamnya sangat berbeda jonan ada di darek perbedaan nan jaleh atau jonan paling jaleh tampek pada atoknya yang indah bagonjong tapi agak melengkuang saketek di atasnya. Hal ikoko dek karano Padang merupakan kawasan rantau. Bentuk rumah gadang dipengaruhi oleh bentuk arsitektur yang ada dan pernah menguasai Padang dahulunya. Nah, salah satunya ada pengaruh dari Aceh. Serupa Aceh diantaranya boleh nampak pada bentuk janjang serata ukiran dan ada. Bisa dilihat juga rumah-rumah orang yang ada di situ masih menggunakan atok sama jo rumah adat Kajang Padati. Masjid Raya Balimbiang saksi penyebaran ajaran Islam yang menganut aliran Syariah. Menurut tokoh masyarakat pengikut tarekat Syariah, masjid itu dibangun sekira tahun 1920 dan selesai pada tahun 1945. Masjid itu dibangun secara swadaya oleh 5 kaum suku,
yang ada di daerah Tasabui. Masjid iko merupakan masjid kedua yang tertua dari tarekat Syatariyah yang ada di Kota Padang, dan masjid iko juga masih mempertahankan bangunan aslinya dan indak boleh direnovasi. Masjid iko memiliki atap bertingkat 5. Iko juga memiliki makna. Atap Tasabui dibangun oleh 5 kaum suku, yaitu suku Caniago, Melayu, Tanjuang, Koto, dan Jambak. Dulu kaum iko yang membangun masjid di siko, maka itulah makna atapnya bertingkat 5. Kemudian jika masuk ke dalam musaji, dinding bagian atas musaji itu bertuliskan bahasa Arab. Iko merupakan khotbah, sebab kalau menyampaikan khotbah itu memakai bahasa Arab. Bagian paling mungko ada mimbar tampek berkhotbah berupa janjang penuh ukiran. Beko di situ khatib akan berkhotbah memakai tungkek jo sorban seperti Rasulullah, dengan bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Jadi ikolah bentuk dari dalam musaji tarekat Syatariyah yang mempunyai banyak ukiran di dindingnya. Makam pahlawan Kuranji merupakan tempat pemakaman pahlawan yang menyimpan jejak perjuangan dalam perang kemerdekaan. Makam iko menjadi saksi bisu awal munculnya perjuangan, dengan Kopral Rifai anggota pasukan Kuranji menjadi yang pertama kali dimakamkan di siko setelah gugur saat penyerangan ke Rimbo Kaluang pada tanggal 21 Februari 1946. Peristiwa penting pada tanggal 21 Februari 1946 yaitu Kopral Rifal anggota pasukan Kuranji gugur dan dimakamkan di makam pahlawan Kuranji. Pada tanggal 29 Desember 1946, pertempuran sengit di Anduriang dengan pasukan Kuranji berperan penting. Munculnya harimau Kuranji, peristiwa penyerangan ke Rimbo Kaluang memunculkan ketokohan harimau Kuranji yaitu Ahmad Hussein. Proses pernikahan di wilayah Nagari Balimbiang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah marese atau melamar. Keluarga Padusi mendatangi keluarga laki-laki untuk menanyakan kesiapan juga kesesuaian sebagai tanda pertama untuk mempersiapkan pernikahan. Dan kedua yaitu meminang dan batuka tando, yang mana keluarga Padusi membawa buah tangan sebagai tanda meminang. Di Balimbiang biasanya buah tangannya adalah silamak baluo, pisang, kue bolu atau api ayam, dan ketiga adalah menghantar siriah atau meminta doa, yang mana kedua calon pengantin pai meminta doa restu kepada sepupu yang dihormati, mama, sanak-sanak ayah atau kakak yang alah berkeluarga. Dan keempat babako babaki, dan kelima malam bainai, dan keenam mencapai marapulai, dan ketujuh penyambutan di rumah anak daro, yang ke-8 akad nikah, yang ke-9 basanjang di palaminan. Di Nagari Balimbiang indak boleh menikah sesama suku karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yang mana garis keturunan ditentukan melalui ibu. Hal iko dianggap orang Minang satu darah jo keturunan ibu, sehingga perkawinan sasuku dianggap sebagai perkawinan sakaturunan, dan iko dilarang dalam adat Minangkabau. Keunikan tradisi di wilayah Balimbiang iko yang pertama adalah Batagak Gala. Batagak Gala merupakan suatu tradisi dan masih dilestarikan sampai kini, yang mana Batagak Gala dilakukan dek laki-laki Minang sesudah melangsungkan pernikahan atau
yang biasa disabui jo marapulai. Gala atau gelarko biasonyo diagia dek mamak sasuku sesuai jo kecek papatah ketek banamo gadang bagala. Upacara kematian di Kuranji dilakukan sesuai jo adat dan ajaran agama Islam. Masyarakat Kuranji masih melakukan pasambahan serupa pidato adat yang diberikan oleh perwakilan keluarga yang meninggal kepada nenek mamak sebelum jenazah dimandian dan disalatkan. Di negari Balimbiangko banyak terdapat permainan anak negari. Di antaranya adalah yang pertama adalah silek. Rata-rata anak negari Balimbiang yang laki-laki pada umumnya mengikuti silek untuk menjaga diri atau untuk membela dirinya. Permainan yang kedua adalah main congkak, yang ketiga main tapak rok, yang keempat main kajai atau main karet, yang kelima main cik mancik, yang keenam main cik kucing, yang ketujuh main kaki tempurung, yang terakhir main tangkelek.